Pertama, kalau kita lihat proyeksi dari IMF, paling tidak bright spot-nya adalah meskipun dua-duanya ya secara global, negara maju maupun negara berkembang dan Asia Pasifik itu dipangkas proyeksi pertumbuhannya, Mhm, tetapi untuk emerging market dan khususnya Asia Pasifik tampaknya gambarannya masih lebih baik mhm, ya, terutama dibandingkan dengan negara-negara maju. Dan ini tidak lain adalah karena pengaruh dari volume perdagangan dunia juga ya. Karena kalau kita lihat volume perdagangan dunia pun proyeksinya dipangkas ya, tapi pemangkasan untuk negara maju itu lebih dalam dibandingkan pemangkasan yang dilakukan terhadap emerging market maupun terhadap sebagian besar negara Asia Pasifik. Artinya kenaikan tingkat bunga yang cukup agresif dari Fed membuat mata uang US dollar itu sangat menguat ya mhm. bersama mata uang euro tentunya. Ini yang membuat barangkali perdagangan yang berasal dari negara maju itu menjadi terhambat ya karena praktis ya artinya ekspor mereka menjadi sangat mahal. Dan sebaliknya ini momen yang menurut saya harus dimanfaatkan oleh negara-negara emerging termasuk Indonesia dengan adanya tren pelemahan mata uang yang lain terhadap US dollar, maka harusnya ini terefleksi Mhm. nantinya di dalam ekspor. Dan kalau ekspor paling tidak bisa mengurangi tekanan terhadap pengurangan pertumbuhan ekonomi nasional, paling tidak kita melihat bahwa harapannya di tahun 2023 ketika seluruh dunia mengalami tekanan yang cukup berat Mhm. dari kenaikan tingkat bunga Fed, paling tidak mudah-mudahan Indonesia masih bisa mencatat pertumbuhan 5% atau mendekati 5%. Mhm. Sebenarnya kalau secara keseluruhan Pak Bambang kita lihat, keunggulan dari Asia Pasifik ini apa sih sehingga dikatakan kita jauh lebih resilience ya sebelum kita melihat nilai tambah dari Indonesia sebenarnya, yang kita bisa soroti apa keunggulan Asia Pasifik ini Pak Bambang? Ya, unggulannya terutama adalah karena volume perdagangan yang masih cukup kuat, disertai dengan meskipun ada kenaikan tingkat bunga ya di berbagai negara ya Asia Pasifik, tapi tentunya mereka tidak menaikkannya seagresif yang dilakukan oleh Fed ya karena Fed itu tentunya mengacu kepada apa yang terjadi di Amerika. Kalau Mhm, inflasi tinggi, maka mau tidak mau mereka harus terus menaikkan tingkat bunganya. Nah, sebaliknya di negara-negara Asia Pasifik yang Anda katakan tadi, meskipun ada kenaikan inflasi dibanding sebelumnya, tapi tren kenaikan inflasinya tidak seberat seperti yang dialami oleh US mhm. ataupun oleh Eropa, ya sehingga meskipun ada kenaikan tingkat bunga tidak sampai membuat nilai mata uangnya itu menjadi terlalu kuat dan mengganggu kinerja dari ekspor. Jadi justru poin saya adalah tadi, bagaimana Indonesia dan negara-negara Asia Pasifik memanfaatkan penguatan US dollar terhadap mata uang mereka untuk memperbaiki neraca perdagangan ya, Mhm, termasuk tentunya untuk Indonesia yang sudah 28 bulan lebih selalu mengalami trade surplus dan harusnya saat ini adalah saat yang terbaik kita memanfaatkan pelemahan rupiah untuk meningkatkan ekspor terutama ekspor produk manufaktur kita. oke, berarti ada sebenarnya yang bisa dimanfaatkan di situasi saat ini begitu ya, khususnya untuk Indonesia. Tetapi bayang-bayang, resesi di 2023 ini harus disikapi seperti apa? Kalau tadi sempat dibikinkan narasi begitu ya, apakah ini sementara hanya, menakut-nakuti saja atau memang bisa saja terjadi begitu dan dialami juga? Indonesia bisa kena dampaknya walaupun mungkin tidak parah-parah banget gitu Pak Bambang, seperti apa, kalau kita bisa Ya. menyorotinya? Yang jelas kita harus waspada karena yang tadi saya katakan di awal, selain pertumbuhan ekonomi yang dipangkas, perdagangan dunia volumenya juga dipangkas, ya baik ekspor maupun impor. Nah, padahal selama ini yang menjadi salah satu kekuatan kita untuk bertahan terhadap tren kenaikan tingkat bunga yang cukup agresif dari Fed itu adalah keseimbangan eksternal kita yang didukung oleh trade surplus, surplus neraca perdagangan yang cukup besar yang bisa menghasilkan transaksi berjalan yang juga surplus dan kemudian akhirnya bisa menjaga apabila ada outflow, ya Mmm, outflow terutama yang berasal dari pasar modal maupun pasar obligasi. mhm, Nah, inilah yang selama ini menjaga keseimbangan eksternal kita. Dan karena volume perdagangan akan terpangkas, makanya tentu kita harus waspada, jangan sampai salah satu sumber kekuatan kita yaitu ekspor itu akan terpengaruh. Meskipun kita sudah melihat misalkan barangkali
ekspor yang terkait dengan garment ya atau labor intensive produk itu tampaknya sudah mulai terpengaruh dengan mungkin sedikit menurunnya permintaan global ya, sehingga ini tentunya harus waspadai karena nantinya bisa berakibat pada perlambatan dari kegiatan di industri manufaktur yang padat karya.